إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, maknanya adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau laksanakan itu karena adanya dalil tuntunan dari Allah, dan kau laksanakan itu karena engkau mengharapkan pahala dari Allah. Takwa juga artinya wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan segala macam kemaksiatanmu kepada Allah. Kau tinggalkan itu karena adanya dalil larangan dari Allah, dan kau tinggalkan itu karena engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelum beliau, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban dua tugas yang mulia. Yang pertama, mereka ditugaskan sebagai seorang mubasyir, yaitu memberikan kabar-kabar gembira, berita-berita gembira kepada umat manusia tentang surga Allah, tentang amalan-amalan yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan nikmat-nikmat baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian juga seorang nabi dan rasul yang Allah utus memiliki tugas yang kedua, yaitu munzir, memberi peringatan kepada umat manusia tentang neraka Allah, siksa yang pedih di neraka Allah, dan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menegaskan hal ini di dalam firman-Nya. Dalam suratul Baqarah Allah mengatakan, "Kanan nasu ummatan wahida, faba'athallahu mubasysyirin wa mundzirin." Dahulu umat manusia keadaan satu. Namun setelah terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini, maka Allah menurunkan, mengutus para nabi dan rasul yang tugas mereka adalah mubasyirin, memberi kabar gembira, dan mundzirin, memberi peringatan kepada umat manusia. Maka jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapati Nabi SAW selain memotivasi umatnya untuk mengerjakan amal-amal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga memperingatkan mereka tentang bahaya-bahaya, ancaman-ancaman yang bisa menyebabkan mereka terjerumus ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Nabi memperingatkan tentang kemaksiatan, tentang perbuatan-perbuatan dosa, entah itu berzina ataupun mencuri ataupun berdusta ataupun durhaka kepada orang tua, dijelaskan dan diwanti-wanti oleh Nabi SAW.
Nabi alaihi salatu wassalam juga menjelaskan kepada para sahabat, juga menjelaskan kepada umatnya tentang bahaya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa syirik merupakan perbuatan, merupakan dosa yang paling besar yang tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni pelakunya apabila dia mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Dan di antara yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW kepada umatnya adalah tentang bahayanya bid'ah di dalam agama, bahayanya perbuatan yang mengada-ngada di dalam agama. Bahkan saking seringnya Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat, Nabi bahkan menjadikan peringatan tentang bahaya bid'ah sebagai khutbatul hajah. Salah satu khutbatul hajah, Nabi membuka khutbah-khutbahnya dengan menyebutkan fa inna wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini menunjukkan, kata para ulama, tentang pentingnya seorang muslim untuk mempelajari tentang bahaya perbuatan yang satu ini. Kalau tidak bahaya, enggak mungkin Nabi alaihi salatu wassalam menjadikannya sebagai khutbatul hajah yang beliau sampaikan senantiasa ketika beliau membuka khutbah-khutbahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu bid'ah? Para ulama seperti Al-Imam Syatibi rahimahullahu taala, beliau rahimahullah mendefinisikan bid'ah dengan ucapannya yang indah. Beliau mengatakan al-bid'ah tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah, kata beliau, adalah sebuah metode dalam beragama, sebuah jalan dalam beragama, mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang dikarang-karang, yang ditemukan oleh selain Nabi Muhammad SAW. Tudahi syariah, yang bentuknya mirip dengan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yuqsadu bis-suluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan adanya bid'ah tersebut oleh pelakunya al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillah, yaitu berlebih-lebihan, ekstrim dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bid'ah yang disebut oleh beliau tariqatun fid din, yaitu bid'ah perkara-perkara yang baru di dalam agama. Yang kita bicarakan, yang diwanti-wanti oleh Nabi adalah perkara yang baru di dalam agama, bukan perkara yang baru di dalam masalah-masalah dunia. Berapa banyak manusia yang masih gagal paham tentang kebid'ahan yang dilarang oleh Nabi SAW. Kita sering mendengar sebagian orang mengatakan, kalau misalnya ini bid'ah, itu bid'ah, perbuatan ini bid'ah, maka berarti naik haji nggak usah pakai pesawat, karena pakai pesawat itu bid'ah. Nabi dulu hajinya pakai onta. Maka kalau ceramah nggak usah pakai mikrofon, karena dulu Nabi tidak pernah ceramah pakai mikrofon. Ini orang yang gagal paham tentang makna bid'ah yang dilarang oleh agama, yang dijelaskan oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang, bahwa bid'ah adalah terjadi di dalam urusan agama, bukan terjadi dalam masalah-masalah duniawi. Kemudian dari segi jenisnya, bid'ah itu ada yang terjadi dalam hal akidah dan juga ada yang terjadi dalam perkara-perkara ibadah. Bid'ah dalam akidah seperti bid'ahnya Rafidhah, yang mereka meyakini tentang adanya 12 imam, wajibnya mengimani 12 imam keturunan Ali bin Abi Thalib dan seterusnya sampai Al-Mahdi. Mereka juga meyakini tentang kafirnya Abu Bakar, kafirnya Umar, kafirnya istri-istri Nabi SAW. Ini merupakan bid'ah dalam masalah akidah. Demikian juga bid'ahnya orang-orang Khawarij, yang mereka menganggap bahwa pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala otomatis murtad, kafir, wajib untuk diberontak, wajib untuk dilengsarkan dan lain sebagainya. Ini merupakan bid'ah dalam masalah akidah. Ada juga bid'ah-bid'ah dalam masalah ibadah, seperti seorang yang melakukan ritual-ritual yang Nabi dan para sahabat tidak pernah melakukan ritual tersebut sepanjang hidup beliau, sepanjang hidup mereka. Menambah-nambah zikir, mengarang-arang salawat dan lain sebagainya dari bid'ah-bid'ah dalam urusan ibadah.
Kemudian apabila ditinjau dari bobot dosanya, maka bid'ah juga terbagi menjadi dua. Ada yang mukaffirah dan ada yang ghairu mukaffirah. Ada bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, seperti bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, bid'ahnya orang-orang Rafidhah. Mereka orang-orang Jahmiyah menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Bid'ahnya orang-orang Rafidhah sebagaimana yang tadi kita katakan, mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang mukaffirah, yang bisa menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Namun ada dan tidak sedikit bid'ah-bid'ah yang ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, namun tetap itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang bahaya bid'ah, maka disebutkan oleh para ulama ada beberapa bahaya-bahaya atau keburukan-keburukan bid'ah yang ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini. Yang pertama, bahwasanya bid'ah itu merupakan amalan yang pasti harus diyakini tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun, sebanyak apapun, seindah apapun yang dikerjakan orang tersebut, namun kalau tidak di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW, jangan harap Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara kami, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, fi amrina ay fi dinina, dalam agama kami. Lihat, para ulama membatasi bid'ah hanya dalam urusan agama, bukan dalam urusan-urusan dunia. Ma laisa minhu, padahal itu bukan termasuk bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul yang juga merupakan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau selesai membangun Ka'bah, beliau bersama putranya Nabi Ismail, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wuhaib ibnul Wir, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, ketika beliau membaca ayat ini beliau menangis seraya memanggil-manggil Ibrahim, ya Khalilur Rahman, tarfa'u qawaida baitir Rahman wa takhafu alla yataqabbalallahu mink. Wahai kekasih Allah, maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam, kau ini kekasih Allah, kau sedang membangun Ka'bah yang itu merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun demikian, kau masih saja takut amalanmu tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Perhatikan jamaah, apa yang kurang dari Nabi Ibrahim? Beliau bukan hanya seorang nabi, beliau juga seorang rasul. Bukan hanya seorang rasul, beliau adalah ulul azmi minar rusul. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan Khalilullah, selain Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau membangun Ka'bah yang itu merupakan rumah Allah yang paling mulia di atas muka bumi ini. Beliau membangunnya di kota yang paling mulia di atas muka bumi ini. Beliau membangunnya bersama seorang putra beliau yang juga seorang Nabiullah, yaitu Ismail alaihi salam. Berbagai macam keistimewaan-keistimewaan ini. Dan beliau membangun Ka'bah dengan perintah Allah, bukan dengan inisiatif beliau sendiri. Namun toh dengan segala keistimewaan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihi salam, beliau masih khawatir amalannya enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai orang-orang yang melakukan kebid'ahan, melakukan amalan-amalan yang tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, masihkah Anda berharap amalan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara keburukan bid'ah, bahwasanya bid'ah merupakan bentuk tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik rahimahullah taala
Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam yang dia pandang itu sebagai sesuatu yang hasanah atau yang disebut oleh kebanyakan orang dengan bid'ah hasanah, maka sungguh dia secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat risalah Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Di anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah, "Fama lam yakun yauma idin dina fala yakun yauma dina." Maka apapun yang tidak termasuk agama di zaman Nabi Muhammad SAW sampai detik ini pun tidak akan pernah bisa masuk bagian dari agama. Meskipun seluruh orang menganggap itu bagian dari agama, namun kalau tidak ada di zaman Nabi SAW, tetap itu bukan bagian dari agama Islam. Kemudian di antara keburukan bid'ah, ma'asyiral muslimin, bahwasanya bid'ah bisa menyebabkan seseorang terancam meminum air telaga Nabi SAW di akhirat kelak. Nabi SAW mengatakan, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menunggu kalian di telaga. "Waman warada fasyariba, waman syariba falam yatma abadan." Barang siapa yang bisa masuk ke dalam kawasan air telaga itu, maka dia berhak untuk meminum air telaga itu. Dan barang siapa yang meminum air telaga, maka tidak akan dia kehausan selama-lamanya. "Wala yaridanna aqwamun min ummati a'rifuhum wa ya'rifunani." Kemudian Nabi melanjutkan kisahnya. Kemudian ada sekelompok orang yang mencoba untuk masuk ke telaga itu. Aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku sebagai nabinya. Kemudian tiba-tiba kata Nabi, "Tsumma yuhalu baini wa bainahum." Kemudian kami dihalangi, mereka dihalangi untuk masuk ke telaga itu. Nabi SAW mengatakan, "Innahum minni." Itu umatku. Kenapa tidak boleh masuk ke dalam telaga? Fayuqal, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, "Innaka la tadri ma baddalu ba'dak." Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah dari agamamu sepeninggalmu. Mereka tidak kalau kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dari agamamu sepeninggalmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di." Maka menyingkirlah, menjauhlah bagi orang-orang yang merubah-rubah agamaku sepeninggalku. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara buruknya bid'ah, bahwasanya bid'ah bisa menyebabkan umat Islam menjadi terpecah belah. Dan sebaliknya, sunnah bisa menyebabkan umat Islam menjadi bersatu kembali. Tidaklah yang menyebabkan umat Islam sebagaimana yang kita lihat sekarang terpecah belah dengan berbagai macam firqah-firqah di dalamnya. Penyebabnya adalah karena timbulnya bid'ah-bid'ah tersebut di dalam agama. Munculnya pemikiran-pemikiran, munculnya metode-metode yang bid'ah dalam memahami agama. Ada yang memahami agama dengan akal pikiran, ada yang memahami agama dengan hawa nafsu, ada yang memahami agama dengan tradisi, dengan adat. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang bid'ah di dalam agama dan terus dipelihara oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya dalam suratul An'am, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih." Kata Allah Azza wa Jalla, inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Allah menyebutkan jalan kebenaran hanya satu saja. Kemudian Allah mewanti-wanti, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kata para ulama ahli tafsir sebagaimana Mujahid, Ikrimah, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan jalan-jalan yang lain adalah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka Allah mengatakan jangan kalian mengikuti bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat.
Apa ancamannya? Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalian justru akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun keadaannya sekarang terbalik. Ketika ada seseorang yang lantang menyeru manusia, menyeru kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah dan mentahdzir mereka, memperingatkan mereka dari bahaya bid'ah, dituduh sebagai pemecah belah umat, dituduh sedang memecah belah umat. Sebaliknya, mereka yang diam terhadap kebid'ahan, mentolerir bid'ah-bid'ah yang ada, bahkan ikut dalam kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, mendukung kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, dianggap sebagai orang yang menyatukan umat, yang menyejukkan umat, dan julukan-julukan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagian dari keburukan-keburukan bid'ah yang begitu banyak. Cukup bagi kita untuk waspada, untuk jangan merasa aman diri kita selamat dari kebid'ahan. Karena berapa banyak orang-orang yang menganggap dirinya di atas sunnah, namun karena tidak tahunya dia terhadap bid'ah yang dilakukan atau yang sedang dijalankan, justru itu adalah sebesar-besarnya bid'ah di dalam agama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang beberapa keburukan-keburukan dari bid'ah, maka timbul pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap kebid'ahan atau terhadap pelaku-pelaku kebid'ahan, orang-orang yang berada di atas jalan yang bid'ah. Maka kita kembalikan kepada bagaimana sikap para salafus saleh terdahulu, bagaimana sikap para sahabat, bagaimana sikap para tabi'in dan para ulama-ulama setelahnya yang tegar di atas sunnah, bagaimana sikap mereka terhadap kebid'ahan. Di antara potret beberapa kaum salaf dari kalangan sahabat maupun tabi'in tentang sikap mereka terhadap kebid'ahan, seperti misalnya bagaimana sikap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tatkala mendapati ada perbuatan bid'ah yang terjadi di sekitar beliau. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok orang yang sedang melakukan zikir berjamaah dengan menggunakan kerikil-kerikil, seraya dipandu dengan seorang komando, dipandu dengan seorang pimpinan yang mengatakan kepada jamaahnya, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka jamaahnya ikut semua bertasbih 100 kali dengan menghitungnya dengan kerikil itu. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Hamidu mi'ah, bertahmidlah 100 kali. Ketika mendengar kabar ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mendatangi halaqah zikir berjamaah tersebut. Seraya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad, celaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kalian menyimpang, alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun." Para sahabat-sahabat Nabi kalian masih ada di tengah-tengah kalian, masih hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi thiyabuhu lam tubla, pakaian-pakaian peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masih belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana Nabi juga masih belum rusak. Artinya Nabi masih baru kemarin meninggalkan kalian. Kok cepet banget kalian menyimpang dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegaskan kepada mereka, walladzi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, innakum la ala millatin hiya ahda min millati Muhammad au muftatihu babi dhalalah. Kalian cuma punya dua pilihan.
kalian melakukan ini, apakah kalian merasa bahwa kalian berada di atas petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau pilihan kedua, kalian memang sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Tidak ada pilihan yang ketiga. Maka mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abdullah bin Mas'ud, niat kami baik, tujuan kami baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khair fala yusibah. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan, namun mereka tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut karena caranya yang salah. Kemudian jamaah, yang dilihat, yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mereka melakukan halaqah dengan zikir berjamaah, kita mungkin menganggapnya itu adalah bid'ah kecil. Kenapa kok Abdullah bin Mas'ud begitu keras mengingkari mereka? Kenapa Abdullah bin Mas'ud begitu tegas mengingkari mereka? Bid'ah kecil. Tidakkah kita tahu bahwa bid'ah yang kecil apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menjadi besar? Dan itu terjadi oleh orang-orang yang diperingatkan Abdullah bin Mas'ud itu. Ketika zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib meletus fitnah Khawarij, maka mereka yang ikut halaqah-halaqah itu, mereka berubah menjadi orang-orang Khawarij yang memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Dari zikir berjamaah menjadi mengkafirkan Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga, dikafirkan. Inilah yang terjadi. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, wahdhar sigharal muhdathat fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Hati-hati kalian dengan bid'ah yang kecil, karena bid'ah yang kecil apabila dibiarkan akan menjadi bid'ah yang besar, sampai ujungnya kata beliau, hatta yakuna dinun yudanu bihi, sampai nanti lama-kelamaan bid'ah ini akan menjadi sebuah agama tersendiri yang tidak bisa seseorang keluar dari agama tersebut. Fa kharaja minal Islam, dan dia pun keluar dari Islam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dengan lantang mengatakan kepada murid-muridnya, kepada kaum muslimin juga, la tujalisu ahlal bidah, jangan kalian duduk mendengarkan ahlul bidah, fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, karena duduk dengan ahlul bidah, bermajlis dengan ahlul bidah bisa menyebabkan hati kalian berpenyakit. Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau pernah didatangi 2 orang yang merupakan pentolan ahlul bidah. 2 orang ini mengatakan kepada Muhammad bin Sirin, kata 2 orang ini, ya Imam Muhammad ibn Sirin, uhaddithuka bihadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Sirin mengatakan, la, tidak. Au naqra'a ayatan min kitabillah, atau izinkan kami membaca beberapa ayat dari kitabullah. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan, la taqumanna anni au la aqumanna ankum. Pilihannya cuma 2, kalian menyingkir dariku sekarang atau aku yang akan menyingkir dari kalian sekarang. Maka mereka pun pergi. Kemudian gak lama ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kau menolak mereka membacakan hadis Nabi? Kan cuma hadis Nabi. Kenapa kau menolak mereka padahal mereka cuma ingin membacakan ayat Al-Quran? Lihat jawaban seorang ulama yang benar-benar takut wara' terkena syubhatnya ahlil bidah. Muhammad bin Sirin mengatakan, lau qara'a ayatan min kitabillahi ta'ala thumma yuharrifaniha khashitu ayyaqra'a ayatan thumma yuharrifaniha. Aku takut kalau mereka berdua membaca ayat Al-Quran kemudian mereka selewengkan makna Al-Quran itu dengan akal pikiran mereka, fayaqarra dzalika fi qalbi, kemudian syubhat itu menancap di dalam diriku, menancap di dalam hatiku, sehingga aku pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang ulama, dan banyak hal-hal yang sikap-sikap para ulama salaf terdahulu sangat membenci pentolan-pentolan ahlul bidah. Bukan awam-awamnya, bukan.
tapi sangat membenci pentolan-pentolan ahlul bidah, tidak mau duduk bersama mereka. Bahkan kalau Anda tahu bagaimana ucapan yang tegas dari Yunus ibn Ubaid, seorang tabi'ut tabi'in yang pernah mendapati anaknya keluar dari rumahnya seorang tokoh ahlul bidah. Yunus bin Ubaid marah seraya mengatakan, li antal zaniyan fasiqan sariqan khainan ahabbu ilayya min an talqahu biqauli fulan. Sungguh wahai anakku, aku lebih suka, aku lebih mending melihat engkau nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan engkau sebagai pezina, engkau sebagai pencuri, engkau sebagai orang yang fasik. Lebih mending bagiku daripada engkau bertemu dengan Allah membawa pendapatnya fulan si ahlil bidah itu. Ini berarti bukan melegalkan kemaksiatan jamaah, tidak. Namun kalau dibandingkan bagaimana kebencian para salaf terhadap dua hal ini, antara maksiat dengan kebid'ahan, mereka lebih benci kepada kebid'ahan karena itu dapat merusak agama Islam yang telah sempurna dibawa oleh Nabi SAW. Namun sangat disayangkan, sebagian di zaman sekarang, sebagian orang yang menisbatkan diri berada di atas sunnah, berada di atas manhaj salaf, katanya berpegang teguh dengan akidah salaf, justru mereka bermesra-mesraan dengan tokoh-tokoh ahlul bidah, selfie dengan tokoh-tokoh ahlul bidah, menukil ucapan-ucapan ahlul bidah tanpa malu. Apakah mereka merasa bahwa hatinya lebih merasa aman daripada Muhammad bin Sirin? Apakah mereka merasa bahwa mereka lebih warok daripada ulama-ulama salaf terdahulu? Maka seorang yang mengaku berada di atas manhaj yang benar harus dia berpegang dengan usul yang satu ini, yaitu tarku mujalasati ahlil bidah, meninggalkan duduk bermajlis mengambil ilmu atau mengambil faedah-faedah dari ahlil bidah, karena itu bisa menyebabkan hati kita berpenyakit, berpindah dari sunnah menuju bidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas sunnah dan menjauhkan kita dari berbagai macam syubhat yang bisa menyimpangkan kita dari jalan Nabi dan jalannya para sahabat-sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas manhaj yang hak ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.